kita ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita pemanasan dulu dengan menyanyikan lagu 7 Jurus BK Hebat. Oke? Oke. Silakan ibu guru dan siswa berdiri di tempatnya. Berdiri dan kuat, Dan bersahabat, berdiri dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan cari koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Olah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, menumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan cari koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Jurus BK Hebat bersama tujuh jurus BK Hebat, 7 jurus akan ku ingat. Ibu guru dan siswa-siswi kami, tadi kita sudah melakukan pemanasan dengan menyanyikan 7 jurus BK Hebat. Bersemangat ya? Ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu 7 jurus BK Hebat. Yang pertama ada kenali potensi, di mana kan setiap siswa itu memiliki potensinya masing-masing, ya kan? Kita harus mengenali dulu potensi siswa kita. Dan yang kedua ada kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dan keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Dan yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang terakhir, menata situasi. Baik, di sini saya telah melakukan praktik baik atau pengibasan di kelas 10 dan kelas 11, di mana kelas 10 itu saya melakukan kenali potensi, dan yang di kelas 2 saya melakukan kelola emosi. Di mana kan saya telah melakukan di kelas 10-1, di mana saya memberikan jurus yang pertama yaitu kenali potensi, dengan cara saya menyuruh siswa-siswi tersebut untuk melakukan tes di aplikasi Aku Pintar. Dimana setelah tes itu, setelah saya mendapatkan hasilnya, ada sekitar 15 siswa mendapatkan gaya belajarnya itu kinestetik. 11 orang ada visual dan yang 7 orang ada auditori. Dimana kan kinestetik itu dia mempraktekkan dulu baru dia paham untuk pelajaran tersebut. Dan visual dia tidak mempraktekkan tapi dia mendengar. Dan yang auditori dia menonton video atau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Dimana di sini berarti saya memaparkan hasil praktik baik saya kepada siswa tersebut, di mana Bapak Ibu nanti sudah mengetahui
bagaimana gaya belajar siswa-siswi kita tersebut di kelas 10 IPA 1. Sebelumnya kita kan sudah mengenal apa itu potensi diri. Yang pertama, potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang belum terlihat. Bisa berupa bakat minat atau kecerdasan tertentu. Ada yang sudah tampak, misalnya pandai menggambar, cepat berhitung. Ada yang belum terlihat dan perlu dilatih. Misalnya kepemimpinan, kepercayaan dirian, atau berbicara di depan umum. Sebenarnya setiap orang kan memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Iya kan ibu-ibu? Ya kan nak? Ya. Di sini kan kita harus mengenali dulu apa itu potensi diri kita yang sesungguhnya. Di mana ada aplikasi yang namanya Aku Pintar, saya memberi link kepada siswa tersebut untuk melakukan atau mencari kecerdasannya dan gaya belajarnya. Mengapa harus kita mengenal diri kita? Karena kan kita memiliki kecerdasan masing-masing. Yang pertama itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan bakat yang khusus. Di mana kecerdasan intelektual itu seperti kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah. Kecerdasan emosional, kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi kita sendiri. Kecerdasan sosial, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Bakat khusus yaitu kemampuan yang unik yang menonjol pada diri kita masing-masing. Di sini saya juga ada cara-cara mengembangkan potensi. Yang pertama itu latihan dengan konsisten. Apa yang kecerdasan apa atau bakat minat apa yang telah ada di dalam diri kita itu harus latihan atau melatih dengan konsisten. Dan yang kedua, ikut ekstrakurikuler, di mana anak-anak itu mengikuti kegiatan tersebut dengan sesuai kemampuan. Misal di sekolah kita kan ada pramuka, ada seni, ya, ada olahraga. Anak-anak itu silakan mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Terus yang seterusnya cari mentor atau panutan. Dan yang terakhir, buat target yang jelas. Baik, di sini Ibu, mereka sebagai siswa kelas 10-1. Ini ada antaranya siswa yang saya ambil di sini, ada yang kinestetik, visual dan auditori. Mereka sendiri sudah tahu kecerdasan mereka atau gaya belajar mereka. Makanya di sini mereka sudah tahu bakat minatnya itu sebenarnya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan tentang jurus 1 yang telah saya paparkan kepada kelas 10-1? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai jurus pertama yang sudah dipaparkan tadi, mengenai kenali potensi diri yang telah Ibu lakukan juga praktik baiknya di kelas 10-1. Jadi tadi sudah kita dengar bahwa siswa di kelas 10-1 itu sebagian besar memiliki potensinya untuk belajar dengan gaya kinestetis. Jadi pertanyaan saya menurut Ibu nih, bagaimana sebaiknya metode yang dilakukan dulu supaya di dalam kelas supaya potensi anak-anak ini bisa lebih maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn atas pertanyaannya. Di sini kita akan berbagi pendapat ya. Saya bukan bermaksud menggurui metode ngajar ibu-ibu semuanya. Saya hanya ingin memberikan suatu pendapat di mana di kelas 10-1 itu kan mereka sebagian besar di kinestetik, di mana kinestetik itu pembelajaran yang dilakukan secara bergerak.
atau mempraktekkan langsung pelajaran tersebut. Di sini kan Bu Ririn guru bahasa Inggris, di mana kan mereka mempunyai beragam memang gaya belajar tersebut. Saya harap Ibu Ririn bisa mengkoordinasikannya dan mengkondisikannya, di mana siswa tersebut ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditory. Saya harap Ibu memaparkan video atau penjelasannya itu dengan video supaya anak-anak yang visual auditory melihat dan membaca yang visual. Dan kalau bisa kan di bahasa Inggris itu ada juga langsung percakapan atau conversation. Jadi menurut saya pembelajaran yang berinovatif itu mungkin lebih bisa untuk siswa tersebut lebih bersemangat atau mengasah gaya belajarnya masing-masing. Jadi kan kinestetik itu berarti intinya dia harus mempraktekkan. Kan nggak semua memang pelajaran dia ada prakteknya gitu. Cuman kalau bahasa Inggris ya bukan ada conversation atau Ibu melatih kepercayaan dirinya dengan menyuruh ke depan atau membacakan suatu teks. Itu menurut saya. Maksud saya bukan menggurui atau apa, kita kan saling berbagi di sini. Saya berbagi pengimbasan saya, praktik lain saya di sini. Gimana Bu Ririn? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai guru harus lebih berinovasi dalam memilih bahan ajar atau dalam mempraktikkan proses pembelajaran tersebut supaya sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Ya, baik. Betul sekali Bu Rin, karena kan memang semua siswa-siswi kita kan berbagai jenis nih, bahkan yang kembar aja ada yang berbeda. Di sini kita sebagai guru, ayo lebih bersemangat lagi mengenali potensi siswa kita. Apa sih sebenarnya yang dia ingin dan apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Jadi saya harap dan saya percaya ibu-ibu pasti mau yang terbaik untuk siswanya. Oke? Ibu yang lain ada yang mau ditanya? Oke, sudah cukup untuk yang jurus 1. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang jurus yang kedua yang telah saya lakukan di kelas 11, yaitu kelola emosi. Di sini kenapa saya memilih jurus kelola emosi ini? Kan ada 7 tuh ya Bu. Nah, kenapa mesti kenali potensi dan kelola emosi? Menurut saya kelola emosi itu sangat penting ya di kalangan anak SMA sekarang. Karena kan memang mereka belum bisa mengontrol emosinya. Makanya sering terjadi cekcok atau suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, latar belakangnya kan emosi mempengaruhi proses belajar dan hubungan sosial di sekolah. Banyak siswa yang sulit mengelola rasa marahnya, takutnya, sedihnya, atau cemasnya. Modul jurus 2 ini menekankan pentingnya self-awareness dan self-management sebagai bagian dari kompetensi self. Guru BK berperan membantu murid mengenali dan mengelola emosinya melalui strategi sederhana dan menyenangkan. Ini tujuan saya mengimplementasikan kepada siswa agar siswa mampu mengenali emosinya yang sedang dia rasakan. Apakah dia itu sedang sedih, takut, bahagia, atau gembira, atau kecewa. Selanjutnya, murid mampu mengelola emosi melalui teknik relaksasi sederhana atau self-management. Dan guru mampu mempraktikkan pembelajaran bernuansa sel di kelas. Di mana di sini konsep kunci dari jurus 2 mengenali emosi atau kelola emosi. Yang pertama itu ada self-awareness, di mana mengenali peta emosi diri sendiri. Siswa mampu mengenali apa yang dia rasakan sekarang, emosi apa yang tengah ia dapatkan atau ia rasakan sekarang. Saya mau tanya, emosi yang menurut Ibu tahu, apa-apa aja emosinya? Lebih kuat lagi Bu Sri? Senang, marah, gembira, Iya. sedih. Oke, bagus kan?
Berarti siswa-siswi kita itu sudah tahu mengenali self awareness-nya, mengenali peta emosinya. Apa sih sebenarnya yang dia rasakan sekarang? Apakah dia sedang sedih? Apakah dia sedang marah? Apakah dia sedang takut atau kecewa? Dan seterusnya ada self management, yaitu mengatur emosinya, pikiran, dan perilaku secara efektif. Di mana saya melakukan implementasi tersebut untuk mengelola emosi siswa. Saya harap siswa bisa agar mengatur emosinya, pikirannya, dan perilakunya secara efektif. Kita kan kadang-kadang kalau emosi kita langsung marah-marah. Kalau misalnya marah, kita langsung ke tindakan. Atau lagi marah, kita langsung entah menghempaskan pintu, entah langkah kita besarkan, atau kita langsung marah-marah. Seperti itu enggak? Ya kan Bu? Apalagi ini lebihnya ibu-ibu. Nah, di mana saya di kelas 11 kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif. Nah, di mana siswa-siswi tersebut saya harapkan sadar terhadap apa yang terjadi di saat ini tanpa menghakimi dirinya sendiri. Nah, di mana siswa tersebut dia sadar bahwasanya emosi apa yang sedang dihadapinya sekarang, dan dia tidak menyalahkan dirinya sendiri atau menghakimi dirinya sendiri. Seterusnya ada nih, saya memberikan rumus tanya kepada siswa tersebut, di mana rumus tanya itu T-nya adalah terima. Terima emosi apa yang sedang masuk ke dalam dirinya. Terima emosi apa yang sedang dia rasakan. Jika dia sedang marah, sedih, atau kecewa, dia terima dengan lapang dada emosi apa yang sedang dirasakannya dengan cara tarik nafas. Tarik nafas secara 3 kali. 3 kali ditarik nafas, buang nafas. Dibuang nafasnya ya Bu, jangan ditahan nafasnya. Ya. Terus dia tarik nafas selama 3 kali. Nah, insya Allah dia pasti akan rileks. Nah, di rumus tanya yang T-nya, ya, diterima emosi yang sedang masuk dengan cara tarik nafas. Yang selanjutnya ada A, ya kan? Tanya, T-nya tadi terima, A-nya amati. Dia mengamati emosi apa yang sedang masuk tadi. Apakah senang, apakah sedih, apakah kecewa. Dia mengamati. Setelah dia menarik nafas tadi, dia mengamati emosi apa yang dia rasakan. Dan seterusnya nikmati. Dia menikmati dulu sebentar emosi apa yang sedang dia rasakan. Terus ada yakini, oh bahwasanya ini saya lagi marah, oh saya ini lagi sedih, oh saya ini lagi kecewa. Dia menikmati dulu. Dan yang terakhir yaitu aksi, baru aksi. Setelah dia terima, setelah dia amati, setelah dia nikmati, barulah dia beraksi untuk emosinya itu. Beraksinya apa? Dia beraksi hal apa yang harus dia lakukan. Kalau dia marah, dia mau ngapain dulu ya? Saya mau ngapain? Kalau saya sedih, saya mau ngapain? Jadi mereka dengan menggunakan rumus tanya, ada jeda di emosi dia. Ya, di sini kan dimana emosi itu tidak boleh langsung merespon. Emosi sama dengan respon itu nggak boleh. Yang boleh itu emosi, jeda dulu, baru respon. Karena kita kalau emosi, ibu kan, apalagi ibu-ibu nih ya, perempuan. Kita semua di sini perempuan. Saya tahu, saya paham emosi kita gimana. Yang biasanya saya juga sebelum tak paham-pahamnya rumus ini, saya memang langsung respon. Saya emosi langsung saya respon tanpa tidak adanya jeda. Itu yang bisa membuat buyar, itu yang bisa membuat suasana kita menjadi jelek, ya kan? Jadi yang baiknya kita mengenali dengan rumus tanya dulu pada emosi kita. Nah, dan yang terakhir ada wheel of choice, di mana otak di tangan. Ini saya mengaplikasikannya kepada siswa tersebut. Ini kan jari
5 ya Bu ya. Ini emosi, ini dinamakan dinosaurus. Saya menamakannya emosi kita itu dinosaurus. Ya, dinosaurus itu besar kan? Besar nggak dinosaurus? Ya, besar. Saya mengumpamakannya dinosaurus itu sebagai emosi kita, dimana kan memang di jari kita ini yang paling besar si ibu jari. Nah, yang 4 ini adalah logika kita. Ya, ini ibaratnya otak kita, ini logika kita, dan ini dinosaurus tadi. Dimana kita harus mampu mengendalikan si dinosaurus dengan logika kita. Kita kalau lagi emosi, ya kan, logika yang melindungi si dinosaurus. Jangan sampai dinosaurus itu yang melindungi atau lebih unggul di logika. Nanti bisa kacau karena dinosaurus ini bisa mengacaukan logika kita. Ya kan, ya kan Bu, ya kan Nak? Kalau kita lagi emosi, buyar semua kalau logika kita itu tidak bisa kita kendalikan. Dimana kan semua manusia mempunyai emosi, tapi hanya satu yang bisa kita pegang, kita sendiri yang bisa mengendalikannya. Mau sebesar apa, sehebat apa masalah kita, sehebat apa emosi kita yang kita rasakan, kita yang bisa mengendalikannya. Kita mengendalikan emosi, jangan emosi mengendalikan. Ya, betul. Saya menggambarkan kepada anak-anak tersebut bahwasanya kita itu harus mampu mengendalikan si dinosaurus kita ini. Ya. Alhamdulillahnya mereka setelah saya beri implementasi jurus kedua itu, mereka sudah paham tentang emosi dia apa. Dia sudah, alhamdulillah sudah mampu juga mengelola emosinya. Di mana saya sudah melakukan wawancara di suatu mata pelajaran, yaitu guru agama Islam. Berhubung Bapak itu nggak ada bisa ikut dengan kegiatan saya ini karena ada jam pelajaran lain, saya sudah mewawancarai. Alhamdulillahnya di pelajaran agama kan kita kan ada juga kan agama menyangkut dengan emosi, ya kan Nak? Akhlak kita atau nilai-nilai keagamaan kita. Tuh, alhamdulillah mereka sudah ada menunjukkan suatu sikap yang memang betul-betul diubah setelah melakukan kegiatan yang saya berikan tersebut. Nah, di sini juga saya memberikan teknik pernapasan kepada mereka. Nih yang saya bilang tadi, tarik nafas itu 3 kali. Tarik nafas selama 4 detik. Ditarik nafas dihitung 1, 2, 3, 4 lalu dikeluarkan. Ya, dihembuskan perlahan, jangan langsung secara ini. Ya, coba Bapak Ibu, Ibu dan anak-anak praktekkan. Tarik nafas selama 4 detik, dihitung selama 4. Tahan selama 7 detik. Lalu hembuskan secara perlahan. Itu dilakukan secara 3 kali. Insya Allah kalau kita lagi emosi, bisa kita berpikir. Dimana saya seperti saya jelaskan tadi, emosi jangan langsung ke respons, tapi emosi jeda dulu baru kita respon. Dimana kan memang selama ini emosi langsung kita menggebu-gebu untuk marah atau menangis atau apa. Cuman kita jarang melakukan rumus tanya yang tadi. Ini tujuan tarik nafas pernapasan 478 ini, yaitu menurunkan aktivitas sistem saraf. Saraf yang kita lagi tegang tadi, yang lagi emosi tadi, dia bisa sedikit tenang. Yang seterusnya ada menenangkan amigdala atau pusat emosi kita. Dan yang terakhir ada mengaktifkan korteks prefrontal agar berpikir kita itu jernih dengan tarik nafas tadi. Ya pokoknya apa emosi kita tarik nafas, insya Allah semua pasti pikiran kita jernih dengan menggunakan rumus tanya yang saya paparkan tadi. Dan di sini saya sedikit mau bercerita juga tentang kelas 11 tadi. Saya membuat praktek kepada mereka untuk mencurahkan emosi dia atau mengenali
emosi mereka dengan menggunakan 3 praktek saya suruh. Yang pertama itu menggambarkan jenis-jenis emosi yang sering ia rasakan. Mereka di situ ada menyebutkan, ada menggambarkan marah ya, yang dasar tadi marah, sedih, kecewa, takut, senang. Mereka ada menggambarkan tersebut. Terus saya membuat atau menyuruh mereka melakukan kontak perjanjian atau perjanjian ketika mereka emosi itu roda pilihan. Mereka melakukan apa setelah mereka emosi? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka meminta maaf dengan kesalahan yang sudah dilakukannya, atau bertanya sama seseorang yang buat dia emosi, atau meninggalkan, atau berjalan dulu mengelola emosinya? Saya ada menyuruh mereka membuat roda pilihan. Dan yang terakhir itu saya menyuruh mereka membuat emotional tracker, menggambarkan emosi mereka, juga sama seperti yang pertama tadi ya, cuaca emosi. Ini adalah hasil dokumentasi saya setelah saya melakukan praktik jurus 2 kepada siswa kelas 11 IPA 2, di mana mereka ini pertama ini saya menyuruh membuat cuaca emosi mereka, cuaca emosi yang sering ia rasakan atau mereka rasakan. Dan yang itu ada ini ada emotional trigger, ini cuaca emosi, dan yang ini adalah roda pilihan. Alhamdulillahnya mereka antusias untuk mengikuti semua kegiatan yang telah saya lakukan. Dan ini ada saya sama guru agama yaitu Pak Haris. Saya melakukan sedikit wawancara kepada beliau untuk menanyakan bagaimana setelah mereka mendapatkan layanan mengenali emosi mereka di pelajaran agama. Alhamdulillahnya menurut Pak Haris mereka ada sedikit perubahannya dan mulai mampu mengelola emosinya dan tidak ribut di dalam kelas pastinya. Ya, berhubung Pak Haris tidak bisa ikut di kegiatan ini akan saya tunjukkan pada ibu-ibu hasilnya. Siswa menunjukkan perubahan positif dalam cara berinteraksi dan mengelola emosinya di kelasnya, di kelas 11 kelas 2. Ya, ini saya mewawancarai Pak Haris sebagai guru agama. Pembelajaran PAI dengan nuansa sel, nilai-nilai akhlak seperti sabar, jujur, dan empati lebih mudah dipahami karena dikaitkan langsung dengan pengalaman pribadinya, karena dia sudah mampu mengontrol apa-apa aja emosi yang telah dia rasakan atau yang dirasakannya saat ini. Oke, baik, menurut setelah saya paparkan hasilnya ini, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Atau anak ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Nak. Jadi di sini Bapak sebagai siswa bertanya, ketika dalam pembelajaran kami sebagai siswa itu kadang susah mengontrol emosi, baik dari bahagianya terlalu bahagia, emosi marahnya yang tidak bisa diterkendalikan. Jadi gimana solusi terbaik yang bisa kami terapkan agar emosi yang kami rasakan saat pembelajaran khususnya itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, di sini kita perlu menggunakan rumus tanya, ya. Tanya, kamu terima dulu emosi yang kamu rasakan tadi. Vira bilang kan gembira, senang. Berarti kan Vira itu merasakan, saya ini lagi senang, saya ini lagi bahagia atau apa gitu yang sedang dirasakan. Terus Vira amati, kalau saya gembira, saya apa ya seharusnya saya lakukan? Apakah saya ini tertawa terbahak-bahakkah supaya
dulu yang bahagiamu tadi. Terus kamu yakini, oh ya saya ini udah tertawa banget, udah begini sekali nih saya. Terus baru kamu beraksi. Apakah baru kamu berpikir, oh apakah saya tertawa-tawa tadi ini bagus atau saya ini bagaimana? Jadi perlunya rumus tanya. Dan yang seperti ibu bilang tadi, wheel of choice di tangan kamu itu, kamu yang mengendalikan dinosaurus. Logikanya, kita berpikir logika. Kalau kita lagi emosi, kita kan logika kita itu jangan sampai kalah sama dinosaurus kita. Ya, kita berdiam diri dulu, tarik nafas kita dulu. Oh, saya wajar nggak ya kalau saya ini bahagia, tapi saya ada guru di depan, saya ini tertawa terbahak-bahak di belakang dengan kegembiraan saya. Ya, kamu jeda dulu. Kamu tanya pada diri kamu. Dan setelah itu kamu kan udah tarik nafas, udah kamu tahu emosi yang kamu rasakan, baru kamu respon. Pasti kamu itu terbesit di dalam pikiran kamu, oh saya ini nggak mungkin saya tertawa berbahagia kali kalau lagi pelajaran karena ada guru. Itu tidak ada udah paham? Ibu-ibu yang lain apa sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah sudah paham. Sudah paham. Baik, di sini saya harap setelah saya melakukan pengimbasan praktik baik yang saya lakukan, kita sama-sama belajar dan sama-sama melakukan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Dan yang paling penting memang emosi itu harus dikeluarkan. Jangan juga emosi dipendam. Tidak boleh juga ya kan, bukan? Karena emosi itu memang harus kita keluarkan, cuman semua ada aturannya. Seperti yang sudah saya paparkan tersebut. Dan saya percaya bahwasanya setiap guru mempunyai kemampuannya masing-masing dan setiap siswa mempunyai kemampuannya juga masing-masing. Saya harap Bapak Ibu-ibu mampu setelah ini mendapatkan, karena saya berbagi ilmu yang saya dapatkan, mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu juga bisa nanti mengelola emosi dan mengenal emosi siswa-siswi kita saat jam pelajaran dan potensi mereka, metode apa yang cocok yang mereka dapatkan. Ya, karena kan saya sudah melakukan potensi tadi, kenali potensi. Saya harap Bapak Ibu juga bisa mencoba di link yang sudah saya bagikan tadi, bisa ibu-ibu coba untuk agar supaya mengetahui siswa tersebut gaya belajarnya itu apa. Oke? Sebelum saya akhiri, kita nyanyi lagi ya supaya kita bersemangat. Oke? Kita senam pacu jalur yang lagi viral. Oke? Silakan berdiri semuanya. Nah, jalan ya. Silakan duduk kembali. Baik, ibu-ibu dan semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang telah
mau